Halo, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah statistik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Bartlett. Nah, metode Bartlett ini digunakan untuk uji homogenitas. Dilihat dari katanya, berasal dari kata homogen, artinya sama. Nah, apakah yang sama? Perhatikan penjelasan berikut. Nah, konsep dari homogenitas variansi artinya harus ada kesamaan pada variansi. Oke? Uji untuk mengetahui apakah variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Nah, ini disebut dengan uji homogenitas variansi tapi pada populasi, ya. Nah, suatu penggunaan statistik uji tertentu, misalnya analisis variansinya, dipersyaratkan agar populasi-populasi yang diperbandingkan mempunyai variansi-variansi yang sama. Nah, salah satu uji homogenitas variansi untuk K populasi, berarti populasinya ada sebanyak K yang disimbolkan dengan K, adalah uji Bartlett. Misalnya terdapat K populasi pada uji ini, hipotesis nol yang diuji adalah H0-nya adalah variansi 1 sama dengan variansi 2 sama dengan variansi 3 sampai dengan variansi dari K. Kita lihat ini variansi disimbolkan dengan sigma kuadrat. Jadi kalau seperti ini nanti saya akan membedakan antara penggunaan istilah variansi pada populasi dan variansi pada sampel. Kalau variansi populasi disimbolkan dengan sigma kuadrat, sedangkan variansi pada sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Kemudian H1-nya adalah tidak semua variansi sama. Artinya sekurang-kurangnya satu saja sudah berbeda, maka H1 tersebut diterima karena tidak semua, bukan harus semua tapi tidak semua. Oke. Nah, pertama-tama kita harus menghitung masing-masing variansi dari sampel yang pertama, sampel yang kedua, sampel yang ketiga, dan sampai dengan sampel yang ke K. Nah, ini juga sama dengan ini. Namun yang membedakan adalah ini variansi pada populasi, sedangkan ini variansi pada sampel. Nah, untuk variansi sampel yang pertama pastilah diambil dari populasi yang pertama. Begitu seterusnya sampai ke variansi yang ke K. Berarti diambil dari populasi yang ke K. Nah, dari sampel yang masing-masing berukuran N1, berarti N1 adalah ukuran sampel yang pertama, sampel yang diambil dari populasi yang pertama, N2 diambil dari populasi yang kedua, sampai dengan NK. Kemudian kita harus menghitung variansi gabungan. Variansi gabungan dari apa? Variansi gabungan dari semua variansi-variansinya. Nah, variansi gabungan tersebut disimbolkan dengan SP kuadrat. Nah, SP kuadrat selanjutnya saya akan istilahkan sebagai variansi gabungan, ya. Itu merupakan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan K dengan NK dikurangi dengan 1. Nah, K ini merupakan indeks sehingga dimulai dari sampel yang pertama dikurangi 1, sampel yang kedua dikurangi 1, dan seterusnya sampai dengan sampel yang ke K. Namun sebelum dijumlahkan harus dikalikan dulu dengan masing-masing variansinya. Kemudian di sini ada notasi atau simbol N besar. Nah, N besar itu adalah jumlah dari seluruh sampel. Jadi sampel yang pertama ditambah sampel yang kedua sampai dengan sampel yang ke K, ya. Nah, selanjutnya adalah statistik uji untuk Bartlett. Nah, statistik uji untuk Bartlett ini disimbolkan dengan bilangan B. Oke. B adalah, nah perhatikan di sini ada kurung siku. Nah, maka yang di dalam ini harus kita selesaikan dulu, kemudian dipangkatkan dengan 1/N besar dikurangi dengan K. Oke. K ini adalah banyaknya populasi. Kemudian di sini variansi yang pertama dipangkatkan dengan
jumlah sampelnya dikurangi 1, begitu seterusnya sampai dengan variansi ke K dipangkatkan dengan jumlah sampel yang ke K dikurangi dengan 1 dipangkatkan, kemudian dibagi dengan variansi gabungannya. Oke. Nah, bilangan B ini adalah sebagai B hitung atau B observasi. Nanti kita harus memposisikan antara B hitung dan B tabel pada daerah kritis. Kemudian daerah kritik dari uji Bartlett. Nah, daerah kritiknya adalah B sedemikian sehingga B kurang dari BK alfa N1, N2, N3 sampai dengan NK. Kemudian yang mana? Nah, sekarang kita harus perhatikan di sini BK ini istilahnya lainnya adalah B tabel. Oke ya. Kemudian di sini nanti ditentukan alfanya oleh peneliti. Kemudian di sini N1 kombinasi dari alfa N1 sampai dengan NK. Nah, ini nanti bisa dilihat pada tabel. Oke. Nah, yang dilihat pada tabel tersebut adalah nilai dari masing-masing BK ini. Ya. Nilai dari masing-masing BK ini berbeda pada setiap sampel. Kita lihat N1 ini tadi adalah ukuran sampel. Kemudian BK alfa N1 berarti kombinasi antara alfa dan ukuran sampelnya nanti bisa dilihat pada tabel uji Bartlett. Oke. Selanjutnya semua dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah dari seluruh sampel atau N besar. Nah, ini adalah nilai dari B tabel. Oke ya. Untuk melihat uji Bartlett tersebut ada pada halaman 338 pada buku Prof. Budiono. Oke ya. Selanjutnya saya berikan contoh soal. Untuk menguji apakah model pembelajaran A, B, dan C mempunyai variansi-variansi yang sama, maka secara random diambil 4 orang siswa dari model A, 6 dari model B, dan 5 dari model C. Berarti ada 3 kelompok populasi. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Kemudian alfanya yang diambil adalah 5%. Kemudian kita diminta untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini. Solusinya, nah pertama-tama kita harus rumuskan hipotesisnya dulu. Nah, hipotesisnya pertama adalah hipotesis 0. Hipotesis 0-nya adalah variansi 1 sama dengan variansi 2 sama dengan variansi 3. Kenapa hanya sampai dengan variansi 3? Karena kita memiliki 3 populasi. Kemudian H1-nya adalah tidak semua variansinya sama. Kemudian alfa yang ditetapkan adalah 0,05 atau 5%. Selanjutnya statistik uji yang digunakan. Tadi pakai nilai B ya. Nah, seperti ini. Kemudian pertama-tama kita harus cari dulu nilai dari setiap variansinya. Ya, jadi dari variansi 1 sampai ke variansi 3 kita menggunakan formula yang ini. Nah, berikutnya kita harus tentukan dulu variansi gabungannya dengan menggunakan rumus ini. Dan ini adalah bagaimana kita mencari variansi dari masing-masing sampel ya. Nah, ini sumbernya. Tadi datanya sudah saya sajikan dalam tabel. Kemudian ada 4 data, kemudian X kuadrat. Di sini berarti X-nya dikuadratkan. Kemudian di sumber ini yang dimaksudkan adalah di sini jumlah dari semua X, berarti 4 ditambah seterusnya sampai 6, 23. Kemudian sigma X dikuadratkan ini adalah 23 dikuadratkan, dapatnya 529, dan sigma X kuadrat berarti jumlahan dari setiap X yang dikuadratkan ini adalah 137. Kemudian kita entrykan ke formulanya. Nah, ini formulanya. Kemudian di sini variansi satunya itu adalah 4. 4 itu karena sampelnya 4. Nanti kalau pada sampel yang ukurannya berbeda, misalnya tadi ukurannya 5, maka di sini N-nya 5. Kemudian sigma X kuadrat berarti ini ya. Harus hati-hati antara sigma X dikuadratkan dan sigma X kuadrat. Seperti ini. Kemudian ini adalah sigma X dikuadratkan. Oke, kemudian N kali N-1 berarti 4 kali dengan 3.
Kemudian selanjutnya diperoleh variansi pertamanya adalah 1,583. Hati-hati, ini bukan 1583 tapi 1,583. Nah, hal yang sama juga kita gunakan untuk mencari variansi 2 dan variansi 3. Oke, ini sumbernya. Oke, di sini seperti ini, dan diperoleh variansi kedua adalah 2,3 ya. Dan yang terakhir adalah variansi model C. Oke, sumbernya ini, maaf. Dan ini adalah komputasinya, dan diperoleh variansi ketiganya adalah 2,7. Baik, semua variansinya dari model A sampai model C sudah kita peroleh. Selanjutnya kita harus mencari variansi gabungan atau SP kuadrat. Oke, dirumuskan seperti ini. Kemudian sumber yang tadi kita perhatikan di sini adalah nilai-nilai dari setiap variansinya. Kemudian di sini nilai dari ukuran sampelnya pada masing-masing sampel. Kemudian di sini jumlah sampel gabungan. Kemudian K adalah populasinya, N kurang K berarti 15 dikurangi 3 adalah 12. Oke, kita lihat di sini rumusnya ini untuk variansi gabungan hanya sampai kepada variansi yang ketiga karena kita hanya memiliki 3 populasi. Berarti N-1 berarti 4 kurang 1 ya. Karena N1-nya 4, kemudian dikalikan dengan variansinya yang berwarna merah ini. Kemudian begitu seterusnya sampai kepada N3-1 berarti 5 kurang 1, dan variansi yang ketiganya adalah 2,7. Dijumlahkan semua pada pembilang dan dibagi dengan 15 kurang 3, 12 berarti. Tapi dikalikan dulu ya, sebelum dijumlahkan dikalikan dulu seperti ini. Oke ya, dikalikan dulu, hasilnya adalah ini. Kemudian dijumlahkan semua dibagi dengan 12. Oke, kemudian diperoleh SP gabungan adalah 2,254. Mantap. Nah, selanjutnya kita harus cari B hitung. Ya, formulanya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah sumber yang dibutuhkan untuk mencari B hitungnya. Kemudian formulanya adalah seperti ini. Kenapa? Karena kita hanya memiliki 3 sampel. Nah, di sini S yang berwarna merah ini adalah variansi yang pertama 1,583. Kemudian N1 kurang 1 berarti N1-nya adalah 4, 4 kurang 1 nanti adalah 3 ya. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan variansi ketiga itu 2,7 dipangkatkan dengan N3 kurang 1 berarti N3-nya 5, 5 kurang 1 4. Nah, untuk yang ini kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke, berarti kita selesaikan dulu 1,583 dipangkatkan 3, hasilnya adalah ini. Begitu seterusnya sampai dengan 2,7 dipangkatkan 4 seperti ini. Dan kemudian yang di dalam kurung siku ini kita kalikan semua dulu. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. 13.565,731. Selanjutnya dipangkatkan dengan 1/12 berarti, dan ini akar pangkat 12. Jadi dalam bentuk akar. Nah, yang pembilangnya diselesaikan dulu. Nah, diperoleh 2,209. Kemudian dibagi dengan 2,254 diperoleh B hitungnya adalah 0,980. Setelah kita menemukan B hitung, maka kita harus menemukan B tabel ya. Nah, untuk B tabel kita pakai formula yang ini. Oke, ini sumbernya. Kemudian di sini kita hanya pakai B3. Kenapa B3? Karena kita hanya mempunyai 3 populasi. Jadi di sini BK, jadi B3 karena K-nya 3 ya. Karena 3 populasi. Kemudian alfa N1, N2, N3 berarti alfanya 0,05 tadi, N1-nya 4, N2-nya 6, N3-nya 5. Ini tidak boleh tertukar karena nanti berhubungan dengan kita mencari nilai-nilai ini pada tabel Bartlett. Oke. Nah, di sini ada beberapa nilai, misalnya kita lihat di sini dulu. N1 dikalikan BK. Nah, pertama kita harus cari dulu BK alfa N1 ya. Nah,
N1-nya tetap yaitu 4. Nah, 4 ini. Kemudian nah di sini kita harus tahu dari mana kita peroleh nilai 0,4699. Nah, jadi yang berwarna merah ini N, biru ini N, kemudian 5 ini N3. Nah, yang permasalahannya yang dikalikan ini ya. Nah, ini kita harus meninjau pada tabel Bartlett. Di sini saya punya 2 tabel Bartlett. Nah, kalian bisa lihat ini pada lampiran. Nah, di sini 2 tabel Bartlett karena yang pertama ini digunakan ketika alfanya adalah 0,05 dan yang sisi kanan ini digunakan ketika alfanya 0,01. Nah, perhatikan di sini BK 0,05N. Tadi kan BK alfa N. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kita pakai tabel yang kiri. Kenapa? Karena alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Yang pertama adalah tadi BK 0,054, berarti yang ini nilainya. Selanjutnya adalah BK 0,055, ini adalah 0,5762 dan yang terakhir adalah BK 0,056. Oke, adalah 0,6483. Nah, nilai-nilai tersebut diperoleh dari sini. Setelah kita mengetahui dari mana alasannya kita memperoleh nilai-nilai ini, kemudian kita lanjut kepada komputasinya. Nah, 4 dikalikan dengan 0,4699 hasilnya ada ini, dan seterusnya dikalikan dulu satu persatu, kemudian dijumlahkan pembilangnya. Diperoleh 8,6504 dibagi dengan 15, maka B tabelnya adalah 0,5766. Oke, berikutnya kita ke keputusan uji. H0-nya tadi adalah seperti ini. Nah, H1-nya adalah tidak semua variansinya sama, sedangkan pada H0-nya semuanya sama. Kemudian tadi kita peroleh hasil perhitungan B hitungnya adalah 0,980 dan B tabelnya adalah 0,5766. Kemudian DK-nya ini adalah B sedemikian sehingga B kurang dari BK. Nah, BK alfa N1 dan seterusnya sampai NK, nah ini nilainya sama dengan nilai B tabel. Dengan demikian daerah kritiknya adalah B sedemikian sehingga B kurang dari 0,5766. Nah, nilai 0,5766 ini adalah nilai kritisnya atau pada batasnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah visualisasi daerah kritiknya. Nah, kita tempatkan nilai B hitung dan B tabel pada garis bilangan ini sebagai visualisasi. Oke, pertama B tabel, kemudian B hitung. Nah, B hitungnya di sebelah kanannya B hitung karena nilai B hitung lebih besar daripada B tabel. Selanjutnya daerahnya yang mana? Daerahnya yang DK-nya itu yang kurang dari 0,5766, berarti dari sini ke kiri ya, seperti ini. Oke. Nah, mantap. Kemudian ini adalah daerah kritisnya sekaligus daerah penolakan dari H0. Jadi ketika nilai B hitungnya berada di daerah ini, maka keputusan ujinya H0 ditolak. Namun kita lihat bahwa nilai B hitungnya ini berada di luar DK, sehingga dia berada di daerah penerimaan H0. Nah, dengan demikian B hitungnya ini bukan elemen dari DK ya, karena dia tidak masuk pada daerah penolakan. Kemudian kita tarik keputusan uji, maka H0 diterima ya tadi. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa, nah kita lihat di sini, karena H0 diterima, maka yang ini yang diterima, maka semuanya sama. Dengan demikian variansi dari 3 populasi tersebut sama atau dikatakan homogen. Oke, berikut adalah contoh soal, hampir mirip dengan tadi, yang berbeda adalah nilai-nilainya dan ukuran sampel pada masing-masing model. Di sini ada 3 model juga sama, berarti K-nya juga 3. Kemudian N-nya saja yang berbeda dan diambil alfanya juga sama, yaitu sebesar 5%. Nah, silakan dikerjakan dan kemudian disajikan dalam bentuk PPT dan juga ditulis pada folio. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Tetap semangat, tetap kerja keras. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya.